Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan jika detik ini adalah detik terakhir dalam hidup kita. Tubuh terbujur kaku, ruh terangkat meninggalkan jasad, dan kita kembali menghadap Allah dalam keadaan penuh dosa, hati penuh lalai, lisan kering dari zikir, dan amalan kosong. Sungguh itu adalah penyesalan yang tiada guna. Tapi syukurlah, Allah masih beri kita kesempatan hari ini. Kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk menyiapkan bekal terbaik menuju kampung akhirat dengan amalan ringan namun pahalanya luar biasa besar. Jangan sia-siakan kesempatan ini karena kita tidak tahu kapan ajal akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih melimpahkan kita umur, kesehatan, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabatnya. Saudaraku, hidup ini berjalan begitu cepat. Usia bertambah, rambut mulai memutih, tubuh melemah, semangat tidak sekuat dulu. Itu semua adalah tanda bahwa waktu kita menuju akhir semakin dekat. Dulu mungkin kita sibuk mengejar dunia, kini sudah waktunya untuk mengejar akhirat. Karena tubuh tak lagi sekuat dulu. Dulu kita berlari mengejar dunia, kini dunia seolah semakin menjauh dan kematian terasa makin dekat. Pertanyaannya adalah, sudah cukupkah bekal kita untuk menghadapi perjalanan panjang setelah kematian? Sudah siapkah amalan yang akan menerangi alam kubur kita kelak? Tidak ada yang lebih menguatkan jiwa selain zikir. Tidak ada yang lebih menenangkan hati selain menyebut nama Allah setiap pagi dan petang. Karena itulah di kesempatan ini saya ingin mengajak saudaraku semua, mari kita perbaiki sisa hidup kita dengan memperbanyak zikir, khususnya beberapa zikir ringan yang insya Allah sangat besar keutamaannya. Zikir yang ringan di lisan namun berat di timbangan amal. Zikir yang mampu menghapus dosa-dosa bertahun-tahun, menjadi pelindung dari azab kubur, bahkan menjadi penyelamat dari panasnya api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, umur umatku berada di antara 60 hingga 70 tahun dan sangat sedikit dari mereka yang melewati itu. Maka saudaraku, jika kita telah menginjak usia 50 tahun, kita sudah berada di ambang waktu terbaik untuk memperbanyak amal, memperbaiki diri, dan mempersiapkan diri untuk pertemuan yang pasti, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata yang bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, ada seorang lelaki tua bernama Pak Thoyib. Usianya sudah lebih dari 50 tahun. Ia bukan seorang ustadz, bukan pula seorang tokoh agama yang dikenal banyak orang. Ia hanyalah petani sederhana yang setiap harinya mengurus sawah dan membersihkan masjid kecil di kampungnya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ditinggalkan Pak Thoyib, yaitu zikir. Setiap selesai sholat, ia selalu duduk diam di pojok masjid, mulutnya basah dengan kalimat-kalimat zikir, mulai dari la ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, dan zikir-zikir lainnya. Warga sekitar sudah hafal betul, Pak Thoyib tidak pernah langsung berdiri atau sibuk dengan urusan dunia sebelum ia menenangkan hati dengan mengingat Allah. Hingga akhirnya pada malam Jumat setelah sholat Isya berjamaah, Pak Thoyib pulang ke rumah dan berpulang menghadap Allah dalam keadaan tenang. Esok harinya, saat jenazah beliau dimakamkan, sesuatu yang mengejutkan terjadi.
penggali kubur yang sudah biasa mengurus makam warga kampung tiba-tiba menangis ketika memegang jenazah Pak Thoib. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Demi Allah, liang kubur ini harum dan sejuk, tidak seperti biasanya." Warga pun tertegun, banyak yang menangis, dan mereka sadar mungkin inilah berkah dari lisan Pak Thoib yang tidak pernah lepas dari zikir sepanjang hidupnya. Saudaraku, mungkin kita bukan ustadz, bukan kiai, bahkan bukan orang yang dikenal banyak orang, tapi kita masih punya satu kekuatan besar, yaitu lisan yang terus berzikir. Itulah yang bisa menjadi penyelamat kita di dunia, penyejuk hati saat hidup terasa berat, dan cahaya yang menerangi alam kubur ketika kita telah wafat nanti. Baiklah saudaraku, jangan tinggalkan video ini hingga selesai, karena apa yang kita dengar dan kita amalkan hari ini bisa jadi menjadi penentu nasib kita di alam sana. Namun, sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Silakan sahabat tuliskan hajat, keinginan, dan doa sahabat di kolom komentar. Kita akan aminkan bersama-sama. Bayangkan jika ada 40 orang saja yang turut mengaminkan doa kita, insya Allah Allah kabulkan segala permohonan kita. Amin, Allahumma amin. Zikir yang pertama adalah kalimat La ilaha illallah. Inilah kalimat zikir yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkannya dengan tulus semata-mata karena Allah, maka neraka akan diharamkan menyentuh tubuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi siapa saja yang mengucapkan La ilaha illallah dengan harapan menggapai wajah Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Oleh sebab itu sahabatku, mari kita biasakan mengucapkan La ilaha illallah setiap selesai salat, saat pagi dan petang, agar kelak kalimat terakhir kita di dunia ini adalah kalimat tauhid tersebut, dan semoga kita semua termasuk ahli surga. Zikir yang selanjutnya adalah kalimat Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacalah zikir ini dengan hati yang sungguh-sungguh, penuh rasa penyesalan dan harapan ampunan. Zikir ini sangat dianjurkan dibaca setiap hari, setelah selesai salat, sebelum tidur, dan khususnya pada hari Jumat menjelang subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan mengampuni dosanya sekalipun ia lari dari medan perang. Hadis riwayat Abu Dawud. Lari dari medan perang adalah salah satu dosa besar. Namun dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa dengan istighfar yang tulus dan penuh penyesalan, dosa sebesar apapun dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekalipun dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah tetap membuka pintu pengampunan yang seluas-luasnya. Zikir selanjutnya adalah kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Miliknya lah kerajaan dan segala pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Bacalah zikir ini 100 kali setiap hari. Waktu paling utama adalah pagi hari, namun jika kesulitan, boleh dibaca 10 kali sebagai permulaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali dalam sehari,
maka baginya pahala seperti memerdekakan 10 budak, ditulis 100 kebaikan, dihapuskan 100 dosa, dan ia dijaga dari gangguan setan sepanjang hari hingga sore. Tidak ada seorang pun yang lebih baik amalnya selain orang yang membaca zikir ini lebih banyak dari dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan zikir ini diantaranya dosa diampuni sebanyak buih di lautan, diberi pahala seperti memerdekakan 10 budak, dicatat 100 kebaikan, dihapus 100 dosa, serta dilindungi dari godaan setan sepanjang hari. Jika dibaca setelah subuh dan maghrib, Allah akan mengutus malaikat untuk menjaga kita. Zikir yang selanjutnya adalah kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Raja yang maha benar lagi maha nyata. Bacalah zikir ini 100 kali dalam sehari, minimal 1 kali pun sudah bernilai besar di sisi Allah. Waktunya bebas, kapan saja, namun sangat dianjurkan untuk rutin dibaca setiap hari. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia akan mendapatkan jaminan terhindar dari kefakiran, dijauhkan dari kesempitan kubur, diberikan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan dibukakan pintu-pintu surga untuknya. Hadis riwayat Imam Abu Nuaim. Kalimat zikir ini mengandung jaminan keselamatan dari kemiskinan dan siksa kubur, serta menjadi sebab terbukanya pintu rezeki dan pintu-pintu surga. Zikir selanjutnya adalah kalimat Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Artinya maha suci Allah dengan segala puji baginya. Zikir ini dapat dibaca kapan saja sepanjang hari. Waktu terbaiknya adalah saat zikir pagi setelah subuh dan zikir petang setelah maghrib atau setelah selesai salat. Jumlah bacaan dianjurkan 100 kali dalam sehari. Namun bagi yang belum terbiasa, boleh dibaca lebih sedikit lalu ditingkatkan bertahap. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari, maka akan dihapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari. Zikir ini memiliki beberapa keutamaan, yaitu menghapus dosa-dosa besar, ringan di lisan tetapi berat di timbangan amal, menjadi pembersih hati dari kelalaian, dan merupakan zikir yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan amal, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bacalah zikir ini 100 kali dalam sehari, karena dengan itu dosa-dosa kita akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Zikir yang terakhir adalah membaca Al-Quran. Apabila kita belum mampu menghatamkan Al-Quran setiap bulan, bacalah surat-surat pilihan seperti surat Yasin, Al-Mulk, atau Al-Waqi'ah, karena Al-Quran adalah zikir tertinggi yang akan menjadi cahaya di alam kubur kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, usia tua bukanlah pertanda kita semakin jauh dari harapan. Justru itu adalah isyarat cinta dari Allah bahwa waktu kita menuju akhir sudah dekat. Siapkan bekal terbaik kita mulai sekarang. Jangan sia-siakan waktu dengan kelalaian. Jangan menunggu sehat total, kaya raya, atau lapang sempurna. Cukup dengan hati yang ikhlas dan lisan yang senantiasa basah dengan zikir. Itulah bekal ringan namun bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan saudaraku, dengan beberapa zikir yang pendek dan mudah kita baca ini, Allah dapat mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari siksa kubur yang mencekam,
dan menjauhkan kita dari panasnya api neraka. Apalagi jika kita istiqomah mengamalkannya setiap hari, berarti kita sedang menulis takdir kita sendiri menuju husnul khatimah dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saat ini kita belum mampu mengamalkan semua zikir ini sekaligus, ambillah beberapa zikir yang mudah dan dekat dengan hati kita. Yang terpenting adalah istiqomah. Meskipun hanya 1 atau 2 zikir, tetapi diamalkan setiap hari. Sebelum kita akhiri video ini, silahkan tuliskan doa serta hajat Anda di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama. Semoga Allah mengabulkan segala permohonan kita. Jangan lupa untuk menekan tombol suka serta menyalakan lonceng notifikasinya. Sebarkan video ini agar menjadi amal jariah bagi kita semua. Setiap orang yang menonton dan mengamalkan zikir ini, insya Allah pahala terus mengalir untuk kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus mengingatnya hingga akhir hayat, dan semoga zikir ini menjadi penolong kita di alam kubur serta pembuka pintu surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.